Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita akan melakukan program kuliah kerja nyata Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari kelompok 147 Desa Lalang, Kabupaten Langkat, Kecamatan Tanjung Pura. Sebelum memasuki acara dialog pada hari ini, adapun tema pada hari ini itu adalah moderasi beragama. Nah, sebelum itu izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Piki Ayu Sianipar selaku host hari ini dan teman saya. Kenalkan, nama saya Teddy Sandrian. Adapun narasumber kita pada hari ini, Ibu Pendeta dari Gereja Metodis Indonesia Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Ibu Pendeta ini merupakan tokoh agama dari Gereja Metodis Indonesia yang sudah mengabdi di gereja ini beberapa tahun lamanya. Nah, sebelumnya Ibu Pendeta ini sudah mengabdi di beberapa gereja sebelum di Gereja Metodis Indonesia di Kecamatan Tanjung Pura ini. Kepada Ibu dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya yang sudah memperkenankan saya sebagai narasumber bagi adik-adik semua KKN di Kabupaten Langkat, khususnya di Tanjung Pura ini. Saya berterima kasih dan saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pendeta Intan Permatasari Sipayung. Saya sebagai pimpinan jemaat Gereja Metodis Tanjung Pura di tempat ini. Dan saya juga sudah melayani di beberapa daerah, di beberapa kota, dan di beberapa etnis gereja-gereja di Indonesia, secara khusus di Sumatera Utara dan juga Banda Aceh. Saya pernah melayani di daerah Lubuk Pakam selama 5 tahun. Dan saya juga pernah melayani di daerah Aceh, khususnya di kota Meolabo selama 2 tahun. Dan saya saat ini melayani di Gereja Metodis Tanjung Pura ini memasuki tahun yang kedua. Jadi itu pengalaman saya pernah melayani orang-orang yang ada di sekitar Sumatera Utara dan Aceh. Terima kasih. Nah, Ibu Pendeta, kali ini izinkanlah kami menanyakan beberapa pertanyaan yang akan menjadi informasi bagi banyak orang, terutama kepada umat beragama. Nah, kepada teman saya dipersilakan. Terima kasih kepada Piki Ayu. Baik, saya ingin bertanya kepada Ibu. Izinkan saya bertanya, ada beberapa pertanyaan. Yaitu, bagi Ibu, apa arti toleransi antar agama? Oke, itu aja? Iya. Oke, terima kasih ya. Yang namanya toleransi dalam umat beragama itu sangat-sangat penting. Tidak bisa kita ingkari bahwa Indonesia ini terdiri dari beberapa agama, beberapa suku, dan juga beberapa bahasa dan banyak perbedaan-perbedaan lainnya yang ada di Indonesia ini. Secara khusus juga di kota Tanjung Pura, di Kabupaten Langkat. Ada sangat banyak begitu agama-agama yang ada di kota ini, begitu ya. Dan menurut saya toleransi beragama itu, toleransi antar agama itu adalah sikap kita sebagai umat beragama harus saling menghargai satu dengan yang lain. Sebagai umat beragama kita harus bertoleransi, artinya kita harus mampu menghargai, mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita harus bisa menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda dengan kita. Jadi menurut saya toleransi antar agama itu sikap yang saling menghormati, yang saling menghargai dalam setiap keyakinan orang lain dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tidak memaksakan pengajarannya sendiri, tidak memaksakan apa yang dia percayai di dalam hidupnya. Jadi dia harus menghargai juga keyakinan orang lain, kepercayaan orang lain, dan agama orang lain. Dari situ kita akan bisa membangun yang namanya toleransi dalam umat beragama. Demikian, Eki. Nah, jadi begini Bu, bagi Ibu, menurut Ibu, apa sih pentingnya hidup rukun di tengah masyarakat yang beragama di sekitar kita ini? Oke, terima kasih ya. Baik, apa pentingnya hidup rukun di tengah masyarakat yang berbeda-beda dan banyak sekali jenis-jenis manusianya yang berbeda di sekitar kita? Apa pentingnya hidup rukun? Bukan hanya dalam kalangan yang luas, bukan hanya dalam ranah yang luas. Kerukunan itu penting.
Tapi dalam keluarga pun kerukunan itu sangat penting. Karena kalau sudah namanya ada kerukunan, pasti akan ada sukacita, akan ada yang namanya kebahagiaan, akan ada yang namanya sejahtera, akan ada yang namanya kedamaian di dalamnya. Karena itu, teman-teman semuanya, ya, kenapa kita perlu penting menjaga kerukunan di dalam keberagaman kita, secara khusus di kota, di desa, dan dimanapun kita berada, karena semua keberbedaan itu, semua perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita, penting sekali kita menjaga kerukunan, karena dengan adanya kerukunan umat beragama, masyarakat itu bisa hidup berdampingan. Masyarakat itu hidup bersama. Sebagai contoh, saya ambil di lingkungan gereja ini. Ini jalan pemuda, di depan gereja ada masjid. Di samping gereja orang Buddha. Ya, kalau kita lihat di samping gereja ini tidak ada jemaat orang Kristen di samping gereja ini. Tapi gereja ini bisa berdiri dan bisa melakukan ibadahnya. Kalau tidak karena kerukunan umat beragama, saya yakin gereja ini tidak akan bisa beraktivitas seperti sekarang ini. Karena itu, ketika kalian mempertanyakan apa pentingnya kerukunan umat beragama, supaya kita bisa hidup berdampingan, bersama-sama, saling mendukung, meskipun dengan agama yang berbeda. Oke. Bercerita tentang berdampingan, Ibu. Bisakah Ibu menceritakan tentang pengalaman berinteraksi dengan teman-teman dari agama di lingkungan sekitar kita ini? Oke, terima kasih ya. Kalau berinteraksi dengan agama yang selain agama saya, agama Kristen, dan juga sesama saya dari gereja ini, interaksi yang kami lakukan mungkin secara personal tidak, ya. Akan tetapi, interaksi yang kami lakukan adalah bagaimana ketika masjid di depan mengadakan ibadah mereka butuh parkir tentunya. Kami silakan mereka untuk parkir di depan gereja tanpa ada mempersoalkan apa-apa begitu. Jadi kami pikir interaksi yang demikian adalah interaksi yang nyata tanpa harus kita berdialog secara personal, secara pribadi dengan mereka. Lalu saya pikir interaksi yang lain juga kita membangun yang namanya persahabatan dengan mereka dalam lingkungan-lingkungan yang ada di Tanjung Pura ini, dalam pertemuan-pertemuan mungkin sehari-hari, baik itu di pasar, baik itu di kafe atau di mana-mana pun, tetap kita saling menghargai satu dengan yang lain. Itu aja. Baik, Bu. Jadi menurut Ibu, apakah ada kegiatan bersama antara gereja dan masjid yang berada di sekitar kita ini? Kalau untuk itu ya, selama saya 2 tahun yang masih ada di gereja ini, mungkin saya belum melihat dan kami pun belum ada merencanakan hal itu. Tapi itu juga kerinduan kita, bagaimana kita boleh membangun satu kegiatan bersama dengan umat agama yang lain. Secara khusus Islam, agama Islam ya, saya sebut memang belum ada kegiatan bersama. Tapi satu yang pernah saya lakukan di sini, ya, saya bersama dengan agama Buddha, ya, kami pernah merayakan ulang tahun vihara mereka di sekitar Tanjung Pura ini. Minggu yang lalu baru. Jadi mereka datang ke gereja juga, kami juga datang ke vihara mereka. Ya, jadi itu adalah kegiatan yang bersama dengan agama yang berbeda dari kami. Jadi, Ibu, kalau misalnya seandainya mereka mengajak kita untuk bekerja sama atau membuat acara ini, apakah menurut Ibu, apakah bakalan mau membantu mereka? Oh tentu, kenapa tidak mau? Namanya kan kita ini, kami pun sebagai umat Kristen, ya, kami pun tahu bahwa kami tidak sendiri di sini. Kami perlu mereka juga. Artinya kami perlu orang-orang sesama kami yang meskipun berbeda agama, kalau diundang maupun diajak untuk merayakan sebuah kegiatan, ya kami bersedia. Ya, kami juga berharap ketika kami mengadakan sebuah kegiatan, kami mengundang mereka, mereka pun mau gitu. Ya itu tentu bersedia. Berarti saling menghormati, Bu, ya, saling menghargai. Baik. Jadi menurut Ibu, bagaimana caranya kita bisa saling mendukung dalam kegiatan sosial di lingkungan masing-masing? Oke. Cara yang paling bisa dilakukan ketika kita bisa mendukung kegiatan sosial satu
agama dengan agama yang lain. Artinya ya kita yang pertama adalah kita tidak membuat keributan ketika mereka mengadakan kegiatan itu. Ada di satu tempat begitu ya, saya tidak katakan lah. Ada di satu tempat bagaimana kita melihat ketika agama yang lain melakukan sebuah kegiatan, agama yang lain itu membuat kegiatan yang berbeda. Ya, seolah-olah tidak mendukung. Ya kalau kita secara khusus, kalau kita mau mendukung kegiatan sosial mereka, yang pertama adalah kita dukung mereka dengan tanpa membuat keributan, ya tanpa merasa bersaing. Itu yang paling penting. Lalu yang kedua, yang paling mendukung juga, kita perlu pemerintah juga untuk melakukan ini. Kan ada kalau di pemerintah FKUB kalau saya tidak salah. FKUB itu sangat sangat berperan penting dalam keberagaman agama ini. Jadi kalau kita mau melakukan yang namanya kegiatan sosial, mendukung, itu juga harus didukung bukan hanya dari pihak agamanya sendiri, bukan dari gereja, masjidnya saja, tapi kita juga harus didukung oleh pemerintahnya, secara khusus dari FKUB juga, itu sangat-sangat berperan penting, begitu menurut saya. Ini kan ada ibu mengatakan bahwasanya ada tidak mendukung. Kalau saya boleh tahu, itu dalam hal apa Ibu? Mereka tidak mendukung sosial kegiatan kita masing-masing. Oke. Kalau saya boleh tahu, Ibu, izin. Ya, artinya nggak apa-apa lah. Jangan nanya-nanya nanti tempatnya orangnya. Dalam hal mungkin ketika mereka merayakan kegiatan sosial, ya saya pikir kurban itu adalah kegiatan sosial ya. Kegiatan sosial dari umat Muslim gitu ya. Tapi ada kadang-kadang ketika mereka melakukan itu, ada kadang-kadang yang pihak agama yang lain begitu kan, kadang-kadang pihak agama lain juga dapat kupon, tapi mereka malah berdesak-desakan mau mereka duluan gitu, padahal kan itu bukan hak mereka. Mereka hanya dapat berkah untuk mereka bisa terima itu, ya mereka tunggu antrian begitu. Tapi kadang-kadang saya melihat ada fenomena yang saya lihat secara langsung bahwa mereka itu mau duluan dan mereka paling yang mau dinomorsatukan. Itu kan sesuatu hal yang menurut saya tidak baik. Ya sesimpel itu sih, tapi nggak tahu di tempat yang lain. Baik, jadi ini adalah bagaimana caranya kita bisa menghormati agama kita masing-masing, antar agama kita masing-masing. Setiap orang butuh dihormati ya. Saya juga mau dihormati. Tentu adik-adik juga pengen dihormati. Di dalam agama juga begitu. Pengen dihormati. Cara menghormati yang pertama, saya mau kasih tahu kepada anak-anak muda secara khusus. Kalau mau menghormati orang lain, lakukan pengajaran agamamu dengan baik terlebih dahulu. Itu harus, ya, tanpa mengganggu kepercayaan orang lain. Lakukan kehidupan agamamu sendiri, kepercayaanmu sendiri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran. Itu harus kita lakukan supaya dengan melakukan hal-hal yang baik dari agama kita, kita boleh dilihat orang bahwa kita ini benar-benar adalah orang yang baik, yang taat kepada agama kita. Lalu ketika kita mau menghargai keagamaan orang lain, jangan jadikan mereka saingan. Karena banyak sekali agama-agama ini yang menganggap bahwa kita harus bersaing, memperbanyak umat, tanpa harus memperbaiki perilaku dan juga orang yang ada sudah mengikuti agamanya. Gitu. Jadi banyak persaingan-persaingan demikian yang saya lihat, yang saya rasakan juga. Lebih memperbanyak umatnya tanpa harus memperbaiki perilaku dan juga iman daripada umatnya. Maka tadi saya katakan yang pertama adalah ayo lakukan dulu agama kita, kepercayaan kita, iman kita terlebih dahulu dengan baik. Maka dengan demikian kita bisa menghargai agama orang lain. Gitu. Jadi Bu, jika seandainya ini seperti kita anak-anak remaja, contoh itu kalau kita kan sifat itu dalam perilaku, terus kita datang ke gereja ini dalam istilahnya kayak kita harus bertamu lah, kayak bertamu.
Terus dia datang seperti anak muda seperti kami ini. Lalu ada satu orang yang dalam sikapnya itu tidak ada sopannya dalam kayak dalam bertamu. Jadi kayak seperti perilakunya atau seperti gaya tubuhnya, terus dengan gaya-gaya katanya, itu menurut Ibu gimana? Oke, oke ya, saya sudah mengerti. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi menurut saya dalam hal itu ya, kalau bagi kami orang Kristen, iman itu adalah dirinya. Ya, iman itu adalah dirinya, bukan gedung, bukan gerejanya, bukan tempatnya, tapi imannya itu adalah dirinya sendiri. Kalaupun ada orang yang berlaku demikian seolah-olah tidak menghargai, tidak menghormati, kan tadi tempatnya dia datang ke gereja ya, dia datang ke gereja seolah-olah tidak menghormati tempat ini. Kalau itulah saya bersyukurnya gitu ya. Agama Kristen ini adalah diajari bagaimana kita untuk mengasihi. Mengasihi. Jadi bagaimanapun orang dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kita harus tetap welcome bagi dia, tetap menganggap dia itu saudara kita. Ya, karena di dalam Alkitab kami juga dikatakan bahwa kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang pertama. Yang pertama ya. Lalu yang kedua, kasihi musuhmu. Katanya begitu. Harus mengasihi musuh. Jadi kalau tadi dibilang bagaimana caranya menghadapi atau meresponi orang yang demikian. Secara khusus saya berbicara dari agama saya ya. Bagaimana kita harus merespon dia, tidak akan menolak, tidak akan marah, tidak akan mengusir. Tetapi kami tetap welcome ya, bercengkrama, berbicara apa yang perlu untuk ya, dilakukan, apa yang mau untuk dikerjakan bersama. Baik, Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi saya ingin bertanya lagi, apa peran tokoh agama dalam mempererat hubungan antar agama? Oke, itu sangat baik. Ya, pertanyaan yang sangat-sangat baik. Karena terkadang tokoh agama pun tidak mementingkan apa peran dia sebenarnya sebagai tokoh agama untuk menjaga kerukunan umat beragama ini. Jadi, kalau menurut saya secara pribadi, peran tokoh agama itu yang pertama adalah harus menjadi contoh teladan bagi umatnya bahwa dia menghargai agama yang lain. Ya, itu peran yang penting yang harus dia lakukan. Harus jadi contoh. Kalau tidak ada contoh, nanti umatnya juga sembarangan jadinya. Jadi kalau bukan tokoh agama yang mencontohkan itu, maka umatnya pun akan seperti domba-domba yang hilang kalau kami sebutkannya, sembarangan melakukan kehidupannya. Yang kedua, mereka juga harus mengajarkan, selain menjadi contoh, mereka juga harus harus mengajarkan bagaimana caranya hidup rukun dengan agama yang lain, dengan orang yang berbeda dengan kita. Harus mengajarkan cara untuk menghargai orang lain. Lalu yang ketiga, mengajak jemaatnya, mengajak umatnya untuk membangun interaksi dalam melaksanakan kerukunan umat beragama ini. Jadi itu ya, kita harus menjadi contoh nih. Harus jadi contoh. Jangan malah kita yang memprovokasi. Jangan malah si tokoh agamanya yang memprovokasi. Yang kedua, harus mengajarkan juga. Yang ketiga, harus mengajak untuk umatnya bisa melakukan. Tapi kan setelah saya lihat peran tokoh agama ini kan tidak seperti Ibu bilang. Yes. Jadi itu gimana tanggapan di agama Ibu itu kalau peran tokoh agama itu tidak seperti itu gitu? Kan apa udah bertentangan dengan yang agama ini. Sedangkan kita kan kebudayaan misalnya. Menurut Ibu itu seperti apa sih? Oke. Kadang-kadang itu makanya tadi saya bilang adalah terkadang banyak sekali yang tokoh agama itu menjadi provokasi bagi umatnya yang tidak menjadi contoh bagi mereka untuk menghargai agama yang lain. Bahkan memang kita selain agama, budaya pun berbeda. Ya, adat pun berbeda. Kadang kita satu adat tapi beda budaya. Ya,
Kadang kita satu suku tapi beda agama. Kadang kita satu agama tapi beda suku juga. Itu juga membuat kita menjadi terkadang sulit untuk menyatukan kita sebagai orang-orang yang berbeda tapi harus tetap satu. Benar ya. Kalau menurut saya, kalau ada tokoh agama yang tidak mendukung untuk kerukunan umat beragama ini, malah menjadi provokasi, saya sih tidak mau komentar apa-apa ya, karena itu adalah perbedaan-perbedaan dari setiap pribadi masing-masing. Namun bagi saya itu adalah hal yang salah, fatal bagi saya, karena memang tokoh agama itu adalah mereka membawa kesatuan, membawa kedamaian, membawa yang namanya umatnya itu menjadi saling menghargai, menjadi lebih baik lagi. Nah, menurut Ibu nih, apa sih harapan toleransi untuk kedepannya? Oke ya, tentu kita berharap di dalam kedepannya lagi bahwa agama-agama kita ini tidak menjadi pecah. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang terpisah, karena kita ini kan Indonesia gitu ya, tetap satu kita, meskipun di dalam perbedaan-perbedaan yang banyak ya. Harapan saya ke depan bahwa setiap agama-agama mampu menjaga kesatuan itu satu dengan yang lain. Lalu harapan saya yang kedua adalah mampu setiap generasi-generasi muda secara khusus bisa menjaga dan saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan malah menjadi pemecah belah ya, oleh karena banyaknya hal-hal yang kita terima baik itu dari budaya luar, budaya kita sendiri. Bahkan kalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh Soekarno ya, kalau saya tidak salah, janganlah menjadi Islam yang Arab, janganlah menjadi Kristen yang Israel, jangan begitu. Tetapi kita harus menjadi Islam yang Indonesia, Kristen yang Indonesia, Buddha yang Indonesia, tetap harus menjaga kesatuan di dalam Indonesia kita ini, sehingga kesatuan itu bisa terus kita jaga. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sekianlah dialog kita pada hari ini. Adapun kesimpulannya yaitu kita harus hidup saling menghormati, menghargai, dan bertoleransi. Karena kita ini hidup berdampingan antara umat beragama. Nah, perlu diketahui bahwa di negara kita ini, negara Indonesia, beragam suku, agama, budaya, dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Thank you.